Pada tanggal 2 September 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di atas kapal perang USS Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo, menandai akhir dari Perang Dunia Kedua. Penyerahan ini terjadi setelah serangkaian peristiwa dramatis yang mengarah pada kekalahan Jepang. Angkatan Laut dan Angkatan Udara Jepang telah hancur, sementara blokade laut yang dilakukan sekutu dan pengeboman intensif terhadap kota-kota Jepang telah menghancurkan negara tersebut dan ekonominya. Pada akhir Juni, pasukan Amerika Serikat berhasil merebut Okinawa, sebuah pulau Jepang yang dijadikan pangkal untuk invasi ke pulau-pulau utama Jepang. Jenderal Douglas MacArthur ditunjuk untuk memimpin invasi yang dikenal dengan nama Operasi Olimpiade, yang direncanakan pada November 1945. Invasi tersebut diperkirakan akan menjadi serangan laut terberat sepanjang masa, bahkan bisa 10 kali lebih banyak mengorbankan nyawa dibandingkan invasi Normandia. Namun, pada 16 Juli, opsi baru muncul ketika Amerika Serikat secara diam-diam meledakkan bom atom pertama di gurun New Mexico. 10 hari kemudian, Sekutu mengeluarkan deklarasi Potsdam yang menuntut penyerahan tanpa syarat dari semua angkatan bersenjata Jepang. Jika Jepang tidak mematuhi, mereka akan menghadapi penghancuran total angkatan bersenjata Jepang dan kehancuran yang tak terhindarkan dari tanah air Jepang. Pada 28 Juli, Perdana Menteri Jepang Kantaro Suzuki menyatakan kepada pers bahwa pemerintahnya tidak memperhatikan ultimatum sekutu. Presiden AS Harry S. Truman kemudian memerintahkan serangan yang menghancurkan, dan pada 6 Agustus, pesawat pengebom B-29 Enola Gay menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, mengakibatkan sekitar 80.000 orang tewas dan ribuan lainnya terluka parah. Setelah serangan Hiroshima, sebagian anggota Dewan Perang tertinggi Jepang mendukung penerimaan deklarasi Potsdam, tetapi mayoritas menolak penyerahan tanpa syarat. Situasi Jepang semakin memburuk pada 8 Agustus ketika Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Keesokan harinya, pasukan Soviet menyerang di Manchuria, dengan cepat mengalahkan posisi Jepang, dan bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Menjelang tengah malam pada 9 Agustus, Kaisar Hirohito mengadakan rapat Dewan Perang Tertinggi. Setelah debat emosional yang panjang, ia mendukung proposal Perdana Menteri Suzuki untuk menerima deklarasi Potsdam, dengan pemahaman bahwa deklarasi tersebut tidak mengorbankan hak prerogatif yang mulia sebagai penguasa. Pada 10 Agustus, pesan ini disampaikan kepada Amerika Serikat. Pada pagi hari 12 Agustus, Amerika Serikat menjawab bahwa kewenangan Kaisar dan pemerintah Jepang untuk memerintah negara akan tunduk pada Panglima Tertinggi Sekutu. Setelah 2 hari debat mengenai implikasi pernyataan ini, Kaisar Hirohito mengabaikan nuansa dalam teks tersebut dan menyatakan bahwa perdamaian lebih baik daripada kehancuran. Ia memerintahkan pemerintah Jepang untuk menyiapkan teks penerimaan penyerahan. Di pagi hari 15 Agustus, sebuah kudeta militer dilakukan oleh sekelompok yang dipimpin oleh Mayor Kenji Hatanaka. Para pemberontak merebut kendali istana kekaisaran dan membakar kediaman Perdana Menteri Suzuki, tetapi kudeta tersebut segera dipadamkan. Pada siang hari itu, Kaisar Hirohito untuk pertama kalinya muncul di radio nasional untuk mengumumkan penyerahan Jepang. Dalam bahasa resmi yang tidak biasa, ia menyatakan,
Kami telah memutuskan untuk membuka jalan bagi perdamaian yang agung bagi semua generasi mendatang dengan menahan yang tidak tertahankan. Presiden Truman kemudian menunjuk MacArthur untuk memimpin pendudukan Jepang sebagai panglima tertinggi sekutu. Untuk lokasi penyerahan resmi Jepang, Truman memilih USS Missouri, kapal perang yang telah terlibat dalam banyak pertempuran di Pasifik dan dinamai sesuai negara bagian asal Truman. MacArthur, yang ditugaskan untuk memimpin upacara penyerahan, menunda acara tersebut hingga 2 September agar perwakilan dari semua kekuatan sekutu yang besar dapat hadir. Pada hari Minggu, 2 September, lebih dari 250 kapal perang sekutu berlabuh di Teluk Tokyo. Bendera Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Cina berkibar di atas dek Missouri. Tepat setelah pukul 9 pagi waktu Tokyo, Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu menandatangani dokumen penyerahan atas nama pemerintah Jepang. Jenderal Yoshijiro Umezu kemudian menandatangani untuk angkatan bersenjata Jepang, dan para ajudannya menangis saat ia menandatangani dokumen tersebut. Panglima tertinggi MacArthur kemudian menandatangani, menyatakan, "Saya berharap dengan tulus dan memang harapan seluruh umat manusia bahwa dari momen yang hikmat ini, dunia yang lebih baik akan muncul dari darah dan pembantaian masa lalu." 9 tanda tangan lainnya menyusul, mewakili Amerika Serikat, Cina, Inggris, Uni Soviet, Australia, Kanada, Prancis, Belanda, dan Selandia Baru. Laksamana Chester W. Nimitz menandatangani untuk Amerika Serikat. Saat upacara yang berlangsung selama 20 menit itu berakhir, matahari bersinar melalui awan rendah. Perang paling menghancurkan dalam sejarah manusia akhirnya berakhir.